turut ya apa ya merasakan, dan justru saya merasakan itu pertama kali ketika setelah lawan Uzbek. Ketika kalah itu kan kemudian juga mulai banyak yang mulai nyinyir kan gitu. Tapi yang saya lihat justru memang agak berbeda, dan ketika Coach Indra malam ini menjelaskan situasinya, saya langsung jadi ngeh dengan tema Halakoh Baginda Khidir yang sebelumnya juga Cak Nun sebenarnya sudah mulai menyiapkan untuk mulai mengenalkan tentang Khidir. Ya, meskipun cuma nyebut cuma apa, tapi saya pelajari lagi. Kemudian di Mojopat yang kemarin kan juga ke depan temanya menegakkan pagar miring. Nah, saya jadi ingat dan ini sangat cocok memang ketika apa namanya pertama kali itu kan membocorkan kapal. Nah, Cak Nun itu juga pernah menceritakan kepada kita bahwa Indonesia rusak itu yang merusak siapa lagi kalau bukan yang menghuninya, yang menumpang kapal itu sendiri. Artinya apapun kondisi kita atau tim dalam hal ini timnas U19 yang membocorkan kapalnya ya orang di dalamnya. Siapa ya kita nggak tahu. Mungkin juga itu utusan Khidir atau Khidir sendiri nggak tahu. Karena Khidir bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua mencekik membunuh anak kecil. Nah itu mungkin dalam pandangan saya kekalahan yang kemarin itu adalah cara Khidir, cara Tuhan mengutus Khidir untuk kemudian membatasi agar timnas U19 juga tetap mawas diri, tidak menang terus, tetap rendah hati, karena selama ini apalagi ketika disiarkan TV kan kemudian semua orang mengatakan ketika itu kebangkitan terus pasti akan maju terus, pasti akan meningkat terus, tidak akan stuck, akan turun. Nah, kan begitu. Nah, saya kira kemarin itu mungkin saja ini cara Tuhan untuk pertama bagi supporter Indonesia ada dua, saya melihatnya ada dua. Pertama bagi supporter Indonesia agar lebih objektif melihat timnas U19, tidak terlalu menaruh harapan yang begitu muluk-muluk, tidak terlalu makanya disingkat ya. Makanya kan mulai sekarang kan supporternya juga beda sikapnya, meskipun ada yang nyinyir, ada juga yang mendukung, mulai objektif. Nah yang ketiga yaitu menegakkan pagar miring. Setelah kalah kemudian media tidak terlalu tidak membulinya atau tidak mungkin juga kurang laku untuk dijual, sehingga tenggelam dalam keseharian mereka akan balik lagi ke aktivitas mereka, dan itulah saatnya untuk menyiapkan mereka benar-benar. Bagi saya itu yang mungkin nanti ada hidir-hidir yang lain yang akan tercampur dalam upaya menegakkan pagar itu. Saya kira itu. Oke, berikutnya Mas yang dari belakang, silakan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali, ketemu lagi Indra. Untuk beberapa pertanyaan, sebelum pertanyaan saya cuma mengucapkan atas nama pecinta sepak bola, saya mengucapkan terima kasih untuk timnas U19 yang telah memberikan banyak hal untuk Indonesia. Kita sudah memberikan bagaimana sujud syukur, bagaimana anak usia 19 sudah begitu hebatnya, sudah tingkatannya lebih tinggi walaupun gagal 3 kali kalah. Menurut saya pribadi itu bukan kegagalan, tapi menurut Mbak Novia tadi itu adalah kelahiran awal dari sebuah prestasi yang akan timbul di masa yang akan datang, dan aku pasti saya sangat yakin dengan itu. Jadi kegagalan kemarin itu bukanlah sebuah kegagalan yang sangat kegagalan, tapi kegagalan itu melahirkan sebuah kelahiran yang saya yakin mungkin buat bangsa Indonesia kita bisa melihat kita tidak terlalu banyak bermimpi dulu jauh-jauh sangat tinggi mimpinya, tapi step kita sudah diberi kebahagiaan dengan juara Piala AFF sudah sangat bahagia, mengalahkan juara bertahan Korea Selatan sudah sangat bahagia. Jadi kegagalan 3 kali kegagalan itu bukan kesedihan, walaupun kami sedikit kecewa tidak masuk Piala Dunia, tapi saya bangga dan sangat bangga banget
Baru saya lahir tahun 1987, baru kali ini saya merasa bangga dengan kegagalan timnas, karena kegagalan timnas U19 itu adalah kemenangan bagi saya selama saya hidup di Indonesia ini. Terus pertanyaan saya satu saja, terus saya kemarin dengar di berita dan lain sebagainya ada pemanggilan Evan Dimas sama Paolo Maldini ke Maldini itu ke timnas senior. Tanggapan coach gimana? Itu apakah itu emang benar-benar dibutuhkan ataukah malah itu membuat mereka jadi layu sebelum berkembang? Karena saya mengharapkan ada titik kejenuhan pasti, apalagi sekarang harus dipelatnas lagi untuk masuk ke timnas senior. Apakah mungkin biarkan Evan Dimas jadi imam dulu, belajar ngaji dulu, ataukah diberi izin untuk langsung masuk kompetisi pelatnas untuk mengikuti timnas Piala AFF tahun 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kasih muktasib, tapi harus jangan maju. Muktasib hanya punya hak kalau tidak ada yang lain. Pak Indra, teman-teman di sini sangat terbiasa dengan asosiasi-asosiasi dan proyeksi-proyeksi berpikir dari masalah apa saja itu mereka terjemahkan, mereka asosiasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo. Mohon maaf setelah nama dan saya habis. Nanti saya pakai teman pendek. Apa namanya? Saya agak mau unek-unek, nggak tahu nanti kalau akhirnya tanya. Saya kira pangkalnya U19 kemarin itu ada di setelah juara AFF, dan obrolan tadi di awal mainnya soal ada yang mau sekolah ketemunya pasar, mau rumah sakit ketemunya pasar, ini mau main bola ketemunya pasar lagi tuh, ternyata pasar. Evan Dimas ini ketemunya pasar. Terus yang pertama tadi setelah AFF, ujian terbesar U19 itu setelah juara AFF dan lolos Piala Asia. Ujiannya di situ, di bumbung, tiba-tiba terkenal, duit banyak, tapi di situ ujiannya. Saya kira belajar ke depan, negara yang juara dunia itu negara yang liganya jauh dari pasar. Lihat Liga Inggris pasar sekali, tapi negaranya bergetes. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Iya, pasar, oke. Cukup ya, sip ya. Mas, pasar itu kalau pada bahasanya Pak Indra nanti akan kita jelaskan, itu berpengaruh pada irama. Jadi irama orang main bola itu kan hatinya, tenaganya, segala macam ada bioritmenya ya, ada ritme biologisnya. Nah, pasar membuat iramanya berubah. Nah, ketika sampai ke Myanmar, mereka tidak berada pada peak time-nya, tidak berada pada prime time psychological-nya gitu, kira-kira. Silakan Pak. Ya, yang pertama tadi mungkin Cak Nun yang bisa menjelaskan lebih detail masalah kapal tenggelam apa tadi, ada masalah gitu tadi. Cuman Evan Dimas sudah pantas dia ke tim nasional senior. Ini juga yang belum berjalan di organisasi. Komunikasi harus dibuat secara baik antar tim nasional. Jangan dia dipilih karena opini koran Evan Dimas bagus gitu, Maldini bagus gitu. Harusnya idealnya pelatih tim nasional senior leader berkomunikasi dengan pelatih tim nasional U19, siapa sih yang pantas
dicoba, karena memang youth itu cuma ada 3, jadi mau nggak mau dia kita lepas. 6-12 grassroots, 13-15 youth formative fase, 16-19 youth final fase, dan FIFA mengakhiri dengan Piala Dunia usia muda itu U20 under 20. Setelah itu tidak dikenal lagi mereka itu youth. Dia adalah pemain yang telah melalui 3 tahapan tadi dan siap berkiprah di sepak bola senior dan profesional. Pertanyaannya, apakah pantas Evan Dimas dan Maldini? Seharusnya ada yang beberapa pemain, tetapi bukan sekarang. Sekarang yang lebih pas adalah dia pulang ke rumah orang tuanya, dia selamatan dulu, dia bersyukur dulu apa yang mereka capai. Setelah nanti fresh lagi, baru mungkin dicoba bagaimana respon pemain senior terhadap junior yang masuk, bagaimana respon junior yang masuk terhadap senior-seniornya. Ini kan butuh waktu. Jangan nanti berharap Evan Dimas adalah bintang di U19, jangan diharap dia juga bintang di senior. Perlu cara yang pas oleh pelatih senior untuk mengemas atau menyambut pemain-pemain junior pindah ke senior. Di Eropa, di sepak bolanya yang maju, dicoba di klub dulu. Jadi mereka sudah berhak main di klub di usia-usia yang. Sekarang pertanyaannya, kenapa terbalik di Indonesia? Di Indonesia, federasi yang bikin pemain. Kita bikin pemain, hadir pemain 35 pemain terbaik. Setelah itu, klub yang berebut pemain. Kalau di Eropa terbalik, pemain harus disiapkan oleh klub-klub. Tim nasional mengambil pemain dari klub. Tetapi di Indonesia memang sudah ditakdirkan serba terbalik kayak ini. Tim nasional bikin pemain, setelah pemain jadi, klub menikmati pemain. Ini kan aneh. Terus mengenai kalau sepak bola adem ayem aja, tidak ada penonton, tidak ada sponsor, saya juga kurang setuju. Nggak mungkin ya hidup. Atau nggak ada itu, tetapi pemerintah betul-betul peduli gitu. Contoh, tim nasional U19 untuk menuju Piala Dunia berprestasi persiapan dari bulan Oktober sampai bulan Oktober butuh biaya 35 miliar. Nih kata pemerintah. Mungkin tidak perlu kita live di TV 41 kali. Tidak perlu. Dan tidak perlu mengeluh kita sudah diketahui main kita oleh lawan. Kita tidak perlu mengeluh pemain sudah jenuh. Kita tidak perlu mengeluh peak performanya sudah lewat waktu di Timur Tengah. Dan sekarang orang bilang peak performance tim nasional 19 sebenarnya berada waktu saat Timur Tengah. Tapi apa benar atau itu, ini kami akan evaluasi itu untuk pribadi. Ada yang lebih ekstrim, teman-teman yang kenapa Anda sebagai pelatih tidak mau melawan waktu itu? Sekarang saya balikin pertanyaan, apa Anda punya duit untuk melanjutkan tesis saya? Itu bermasalah. Tapi kalau ada yang backup 100%, makanya pertanyaan-pertanyaan wartawan Danun sampai hari ini hampir setiap saat, gimana nasib Coach Indra Safri ke depan? Untuk saya, mau dipertahankan tidak dipertahankan oleh PSSI,
itu hal yang untuk saya tidak penting. Tetapi saya akan selalu membina pemain-pemain sepak bola untuk Indonesia. Tetapi bukan bikin PSSI baru lewat channel, enggak. Itu udah pasti enggak. Yang jelas kita akan concern untuk bikin pemain. Bikin itu dulu sana. Teman-teman sekalian, pada dasarnya saya melihat dari hari ke hari sambil menentukan dan mensublimasi semua masalahnya. Saya tidak melihat ada hal-hal yang terlalu negatif. Kalau tidak, boleh saya bilang cukup positif semuanya perkembangannya. Artinya saya kira sikap PSI akan cukup rasional, tetap akan ada diskusi-diskusi yang mendalam, tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dan kalau itu tidak terjadi, saya akan smart bangun kayaknya. Artinya saya akan naik ke level yang di atasnya untuk supaya masa depan sepak bola Indonesia ini jangan diulang-ulang lagi dengan kesalahan-kesalahan yang 20 tahun kita tidak bisa melakukan apa-apa, insya Allah. Teman-teman wartawan juga saya kira cukup positif Pak Indra ya. Saya sendiri kan alhamdulillah diwawancarai wartawan kemarin di Yangon itu Yangon Rangon disuairan beberapa wartawan RCTI, Pak wawancara Pak ya ini kan Bapak sebagai ya diseret Mbak Fia di sana, konco-konco ganti semua, terus aku diseret, pas diseret aku nih, nama Bapak siapa? Saya Gandhi, Pak Gandhi dari mana? Dari Jakarta. Gandhi, keliru aku, paling ngomong aku Gandhi, keliru nyeluk Gandhi. Akhirnya bisa saya pastikan lagu Indonesia Raya sedang dinyanyikan, saya tidak boleh terlambat sedikit pun, karena lagu nasional saya harus mulai waktu aku. Saya diwawancara ya, karena saya membela lagu nasional. Lebih baik saya mengikuti lagu nasional daripada saya diwawancara, mengganti. Alhamdulillah. Oke teman sekalian, kita sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Indra. Pak Indra kita serahkan sepenuhnya, beliau agak santai sekarang, tidak ada jadwal dengan pemain. Kalau beliau masih mau di sini, alhamdulillah, ditemani Mbak Fia sekarang, Mbak Fia di sini sama para vokalis maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk agak spiritual dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdiri bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Berarti setelah Demak beliau sekitar 60 tahunan, dan ketika ini terjadi beliau di atas 70. Berarti Ki Juru Martani sekitar 50-an tahun, karena yang akan dijadikan Juru Martani menjadi Raja Mataram setelah Hadiwijaya adalah Sutowijoyo yang ketika itu masih berumur belum 30 tahun. Saya ingin menggambarkan kepada Anda, Juru Martani itu tiga berteman. Jadi ada teman dekat Juru Martani, atau nama aslinya gelarnya ketika tua beliau adalah Ki Mondoroko, Patih Mondoroko. Tapi di dalam perguruan beliau disebut Juru Martani. Dia berteman sama Ki Penjali, sama Ki Gede Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini bapaknya Sutowijoyo, Raja Mataram pertama. Jadi Sunan Kalijogo ini ketika Mataram berdiri sampai kemudian generasi ketiga Mataram, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang kedua. Jadi itu mereka besanan dengan Gunung Kidul. Jadi anaknya Brawijaya di Gunung Kidul dan anaknya Brawijaya di Bantul di Mangiran besanan, punya anak. Ki Ageng Mangir Wonoboyo I punya anak lagi Wonoboyo II. Itu Sunan Kalijogo masih ada dan masih seger. Ketika itu umur beliau mungkin hampir 100, dan Sunan Kalijogo di atas 100 umurnya. Nah, Juru Martani ini adalah orang yang mengawal, dipercaya Sunan Kalijogo untuk mengawal peralihan dari Pajan ke Mataram. Sementara yang mengawal dari Mojopahit ke Demak Sunan Kalijogo sendiri, dan yang bersama Sunan Kudus, kemudian dari Demak ke Pajan
yang mengatur segala sesuatunya di belakang layar adalah Sunan Kalijogo sendiri dalam umur sekitar 60-an. Ini semua yang harus kita pahami, bukan berapa umurnya, bukan apa posisinya, tetapi bahwa sejak dulu nenek moyang kita itu melakukan penyelamatan darurat. Untuk diketahui faksinya ya, ini faksi parpolnya ya. Kalau Sunan Kudus itu ya P3 PKS Pak jadi satu. Kalau Arya Penangsang itu Syiah. Kalau Joko Tingkir itu ya sholat ning abangan, ya naik Joko Tingkir. Juru Martani ini muridnya Sunan Kalijogo tapi cenderung kejawen. Demikian juga Penjawi maupun Pemanahan. Nah, murid Sunan Kalijogo yang santri itu adalah anak-anak Brawijaya sebagian, termasuk yang di Manyir, Gunung Kidul, Kebumen, Wonosobo, Jatinom, semua ada 127 anak. Betul, jadi gue Rabio telulas, siji mana telulas, kira-kira telulas. Nah, ini saya tunjukkan pada Anda supaya adegan tadi itu bisa Anda bayangkan maknanya. Jadi yang dilakukan Sunan Kalijogo tadi itu adalah memandu juru matani yang ditugasi oleh dia agar supaya peralihan ke Mataram itu tidak menjadi apa ganjalan dan sumber perpecahan baru. Begitu yang dilakukan Sunan Kalijogo terus menerus. Pokoknya ini agak darurat diatasi supaya tidak terlalu pecah, karena Sunan Kalijogo di tengah-tengah persis. Dia sama Golkar ya dekat, sama PKS ya dekat, dia sama P3 ya dekat, sama Demokrat dekat, sama PDIP sedikit agak jauh. Tapi sama. Jadi Sunan Kalijogo ke semuanya, karena ada 3 golongan setelah Mojopahit. Yang daerah utara itu partai-partai Islam, ya. Yang ke tengah itu partai-partai nasionalis Golkar, yang ke selatan itu partai-partai PDIP Perjuangan. Itu kira-kira. Jadi Indonesia itu diapa-apain sosiologi politiknya hanya 3 jenis. Gitu. Yang satu Islam, yang satu Islam tapi agak abangan, yang satu Puaban. Itu cuma 3 itu, mau dibolak-balik tetap 3 itu. Jadi kapan-kapan kita bikin partainya 3 saja. Dan keanggotaannya jelas, jangan konstituen. So, kalau anggotanya jelas, nggak perlu pemilu. Karena kalau anggotanya jelas, seorang satu partai memilih, berarti sekian juta orang memilih yang sama. Sehingga tidak perlu biaya banyak dikeluarkan untuk pemilu. Ini sekedar untuk gambaran kepada teman-teman bahwa sampai hari ini penyelamatan itu terus dilakukan. Nah, sekarang kalau ngomong ada 2 tokoh di situ yang Anda pas kita mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi. Sabrang saya kira bisa ikut menjelaskan itu. Salam nih. Ada rono-rono. Jadi kalau Nyai Roro Kidul itu fenomenanya bukan jin, bukan hantu, bukan roh. Fenomenanya kalau Anda harus mempelajari filosofi dan lelaku Jawa yang namanya Mukswa. Seperti di dramanya Mas Bambang Sosiawan kemarin, itu adalah orang Mukswa yang diberi perkenan untuk kembali ikut bantuin anak cucunya. Nah, katakanlah kalau Nyi Roro Kidul itu saya kira-kira 3 milenium sebelum sekarang. Ya, kemudian beliau berhasil. Ya. Nah, sementara Khidir itu kan supramukswa. Khidir itu tidak bisa disebut bahwa dia keturunan Adam. Dan itu tidak perlu kita berdebatkan karena tidak ada bahannya. Tapi kalau melihat fenomenanya, fenomena perilaku dan probabilitas sejarah di mana beliau ada, itu Khidir itu bisa jadi bukan murni manusia. Karena Khidir itu sebenarnya adalah pantulan dari jiwa. Kalau engkau benci orang berambut gondrong, kalau Khidir masih cinta kamu, dia akan datang kepadamu dengan rambut gondrong. Kalau engkau sebel sama imam, kalau suatu hari ada tamu seperti imam, sebenarnya itu Nabi Khidir. Itulah sebabnya imam tidak punya nafsu-nafsu ke dunia.
karena dia sebenarnya adalah pasca manusia. Gimana nih? Ruang tamu, ujung remeh kayak cilik tenang. Gitu teman sekalian. Nah, Pak Mustafa mengungkap salah satu sumber. Ya, sumber seperti ini tidak diakui oleh sejarah. Bagaimana mungkin sejarawan Barat akan mengakui Babat, akan mengakui sumber-sumber seperti ini? Itu ibarat kambing dikasih uang, kan begitu? Dia tidak akan bisa mencatat uang itu. Nah, Anda sekarang mau jadi orang yang mengerti uang atau Anda meneruskan menjadi kambing? Dan itu masalahnya. Nah, teman-teman sekalian, dengan latar belakang ini mudah-mudahan Anda mengerti beberapa periode di mana kita harus melakukan penyelamatan. Itu kemudian berlangsung ketika Portugis mulai datang. Ketika itu Portugis mulai datang. Ketika adegan ini berlangsung, Portugis mulai kapalnya datang merampok dan seterusnya. Kemudian dilakukan recovery sampai usia beliau sudah hampir 130, masih melakukan recovery kemana-mana, sampai ke U19, sampai ke kemana-mana. Dicoba dicari cara supaya mayoritas bangsa Nusantara ini selamat, meskipun dengan ongkos-ongkos yang sangat berat. Nah, kemudian belum selesai recovery-nya datang Belanda, belum selesai recovery-nya datang Jepang, belum selesai recovery-nya datang kolonialis bangsa sendiri, belum selesai, makin lama makin dikolonialisasi oleh bangsa sendiri, makin diimperialisasi oleh bangsanya sendiri. Dan sekarang adalah puncak dari kehancuran bangsa kita. Tetapi inilah bangsa yang di puncak kehancurannya tetap hidup lebih baik daripada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Makanya tidak ada yang berani melawan rakyat Indonesia di luar Surabaya. Nggak ada yang berani. Terus aku senang dindira, terus tekan dinding, terus pokoknya aku semua Indonesia ini angel. Lampu abang sih selalu harus terabat sama-sama. Ini aku ada caloro. 3 hari kemudian 10. Maui kabeh. Dan yang tidak semati kayak sing lampu ora cetok kae. Aku wis mlaku ae. Jadi saiki polisinya dia harus rangkut rakyat kabeh kok piye. Jadi akhirnya di Indonesia itu peraturan itu sebenarnya adalah untuk merayu Tuhan bahwa kita sudah bikin aturan, tapi ya jangan marah wong aturan kita sendiri ya kita langgar-langgar sendiri kan. Wong Tuhan itu bikin aturan lalu lintas, masuk Gusti Allah kayak ayat lalu lintas. Ya ayyuhan nasu al-motoru wal-mudilu wal-beja'u di makomihi, kan tidak ada, jadi Allah tidak ikut ngatur. Nah, termasuk fenomena Mustafa Yasin itu adalah fenomena hidriyah ya, jadi ya, tepuk tangan Pak Mustafa dan beliau akan menjelaskan. Terima kasih. Jadi sesungguhnya Mahwidir itu lalu muncul kalau orang ingin mencari dan biasanya gini, dia akan menolong siapapun yang membutuhkan. Dan ada beberapa pengalaman teman-teman yang pernah ketemu itu ada anak muda prestasi, kemudian yang puasa gratis, kemudian dia wiridan di pantai selatan. Terus selatan itu masih banyak karang-karangnya, atau dia kaget kayaknya ada lumutnya tuh. Ini orang apa nih? Karang untuk ya. Itu sedikit luar biasa ya. Orang aman-aman saya belum betul kan. Kalau itu memang motornya karang untuk nih. Ini motor lumutnya ya, tak kita lah. Kan kalau pas main harus main hijau itu kan masih hijau kan disalam dan kembali silakan agar itu dia harus jelas dan bisa memberi benar dalam main karena kan tadi kita lakukan bukan ada dua teman-teman dan kita pengen untuk hijau sebulan akhir dan naik haji dan kebetulan dan saya pernah salami tangan era membangunnya hijau ada kemungkinan itu baru juga ada pada jadi misal akhirnya Quran yang bisa jauh itu nanti lama sekali kemudian ada baca Quran saya itu juga bilang dengan kata kita sendiri
hasil soal ini rapat orasi yang salah, benar membenarkan, benar salah, yuk tak dulu deh kalau ada apa dan ada dengan ini, benar kan sampai dia akan satu Quran dan juga dengan jadi itu menurut teman-teman itu saja belum ketemu pan umroh ada pas buat asalamin anak baru dia apa ya gitu beda ya tapi yang jelas pada ide itu ada sebuah kekuatan yang mengawal atau lakukan untuk menyibarkan kehidupan ini. Tidak bisa itu karena dia lakukan terus untuk menyibarkan kehidupan di Mataram ini juga demikian ketika apa? Terus bagian orang dulu proses dari ada ke mata itu terjadi dia ya masih diberi syarat dan dari tugasnya kebagian ini sejarah mengapa lebih dari mata karena satu bulan juga dan cara itu yang dengan maka kemudian dia jadi gurunya atau gurunya nanti sebarang dan jadi biar itu dan itu hanya tetap beliau harus beri syarat seperti itu. Ketika bulan mengapa ketika Quran membaca surat Al-Kahfi ada Kahfi anak-anak Nabi diri sendiri dan ada sekali di situ banyak sekali dan kalau sebuah hadis yang saya baca Nikman semua isi utama dari Muhammad surat Kahfi itu sama juga berdasarkan manfaat kalau Kahfi kelima kita hidup juga sesuai dari tadi hidup kita oke kalau isi ya bagaimana tadi karena yang ngasih kalau Ngopot itu adalah ngomong video paling ngopot. Singkat aja ya. Kalau Anda berdebat, ono sing ngarani Khidir di turunan Nabi Harun, ono sing ngarani turunan kesekian dari Nabi Nuh, ono sing ngarani Kuyo, Abdullah Al-Wahimah, Ngairul itu bisa dituruti. Itu semua hanya tafsir. Dan itu semua tidak ada legitimasi untuk benar atau untuk salah. Jadi kita tidak boleh bertengkar karena ketidakjelasan benar atau ketidakjelasan salah. Nek kowe takon Khidir anak sapa alamat ini di duwe ruko ora itu kode wae. Terus kalau Anda anggap itu penting sekali, itu sama dengan Anda ke warung, Anda baru makan nasinya kalau Anda sudah tahu iki kowe ngambil ning ndi parine. Iki beras Vietnam model lagu. Padahal Anda makan di warung, Anda tidak perlu tahu sama sekali. Ngerti ya? Jadi Khidir ini tidak penting kebenaran materialnya, tidak penting kebenaran sejarahnya. Anaknya sopo, wong po dudu, apa setengah jin, apa setengah malaikat, orang peduli. Yang pasti dia bermanfaat. Anda jangan pakai ilmu material, jangan pakai ilmu kognitif, tetapi ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu di atas, yaitu itu di atas filsafat, di atas filsafat. Ini baik. Pertama gini, saya itu mau kok menonton jalur konco-konco mencari bahan mengenai gitu. Aku ini ya ngerti, aku ini pokoknya di kamar menunggui. Jadi saya itu cuma ingin Anda itu ingat Khidir. Khidir itu namanya saja Khidir, sudah cetok kehadiran. Artinya bahasa Indonesianya kehadiran. Jadi nek kowe iki susah uripmu, utang ora dibayar-bayar, negara ora cetok, angger menang mesti bener, angger kalah mesti salah, ngono saiki. Jadi nek kowe wis bener, kowe terus jadi misalnya setan menang, terus setan nggo Quran dipercaya. Ya. Kan di Indonesia ini puncak kebodohan kita ini kan orang yang menang itu kita anggap semuanya benar. Dan orang yang kalah semuanya salah. Begitu kalah di Myanmar, seluruh kebenaran pembinaannya juga tidak diperdulikan. Kecenderungan mainstreamnya seperti itu. Nah kita sudah terjebak seperti itu. Jadi di dalam keadaan di mana Anda tidak mungkin mengatasi secara nasional, secara global, ingat Khidir, itu sudah cukup.
Jangan khawatir, ada yang hadir nanti. Bahkan dalam hidupmu sekarang ada yang hadir, jangan khawatir. Itu namanya Islam. Islam itu adalah kalau Anda sudah kepepet, raiso popo, ini tetap gembira dan tetap percaya, itu Islam. Nah, kowe gembira, orang alasannya ya, kowe gampang kowe. Duit-duit oke gembira. Aku rasa agama itu, itu mangan enak seneng, itu rasa agama. Islam adalah ketika Anda sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali pasrah kepada Allah. Dan di dalam pasrah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Artinya Anda gembira dan berani hidup. Itu Islam. Jadi Islam ini bukan kejayaan Islamic State. Itu dihapusin menang. Dihapusin menang ISIS. Susui kesel nyebut IS, susui IS toh, Islamic State. Jadi sekarang ini ada psikologisme internasional di mana yang paling dibenci, yang paling PKI di dalam hidup ini, yang paling setan adalah negara Islam, ya kan? Dan Anda pelan-pelan digerogoti oleh kepercayaan itu. Maka Anda dimaknya itu supaya Anda punya kemandirian berpikir. Gitu. Jadi sebagaimana dulu pernah saya ceritakan, Addis Abeba atau Hagia Sophia, ya, itu oleh Khidir diputar, masjid itu diputar. Aku udah gambarin di tangan Khidir, putar cagak kui, hidupnya masjid itu kuat ini 10 kali lipat masjid gede kan. Oh luwe gede nih. Itu diputar kalau Khidir, hidupnya di belakang. Yang akan terjadi pada kita adalah itu, akan ada kekuatan besar melalui Pak Muzamil dan lain-lain. Ya, untuk memutar keadaan kue ragilum diputar dengan Ka'bah. Karena Ka'bah ini kalau di barat disebut Makkah. Makkah itu saya bisa jelasin. Di barat itu ada istilah bahwa pusat segala sesuatu disebut Makkah. Misalnya Makkahnya sepak bola itu Itali misalnya gitu ya. Makkahnya pedagang itu Madura sama Minang. Itu Makkahnya, itu pusatnya. Jadi teman sekalian, Anda tidak perlu tahu Khidir siapa. Anda tidak perlu tahu di surat Al-Kahfi itu gua itu Khidir apa bukan. Ben baik. Gusti Allah yang jelaskan oke gula-gula ini. Kok gue itu nih. Gusti Allah yang ngomong gua kok itu. Orang itu kecil, orang terus apa? Itu kerengan dewi. Orang Abdullah ini itu semua hanya maksudnya. Kalau Anda meyakini itu, yakinilah dan ambillah hikmahnya dari keyakinan itu. Tidak usah dipertandingkan ini benar apa salah menurut pendapat yang lain. Jadi tidak ada perdebatan akademis dalam soal Khidir. Yang penting Anda ingat Khidir bahwa dalam keadaan yang sangat darurat Allah tetap hadir. Yang paling masuk akal adalah Khidir itu tajalinya Allah sendiri. Apa bahannya dia? Apa coba bahannya? Ya cuma itu yang paling nyata. Allah itu hadir dan tidak perlu. Itu kan cuma simbol bahwa Allah itu hadir dalam hidupmu. Makanya kamu harus menemukan Khidirmu di dalam hidupmu. Nah, Khidirmu itu aja njuk kowe nang golek barongan pring ya njuk silo. Rasa menunggu, tentukan simbolmu, simbol komunikasimu dengan Allah. Ini sekalian aplikasi ya, Pak. Tolong nanti Anda masukkan lagi lebih dalam soal Khidir tadi, lugawiyah kayak. Jadi Allah itu datang, Allah itu menemani kamu. Tentukan simbolmu apa, warna, angka, angin, apa, bau, atau apa. Tentukan simbolmu. Pokoknya sama Allah, kamu selalu bawa simbol itu. Nanti Allah datang kepadamu dengan simbol itu. Betul? Kita nanya, kalau orang sangat bawa pengertian Allah. Allah saja membuat simbol Allah. Siapa yang kasih nama Allah? Meskipun sebelum Muhammad ada Allah juga. Dan itu dipakai oleh Allah sendiri untuk usaha apa-apa, aku sebutin Allah, apa-apa, aku jadi itu Allah. Ini ya sekarang itu ya, pokoknya ya sama apa-apa. Itu diterima Allah sama dengan kita. Sudah ada sebelum tadi itu dilegitimasi secara Islam dari Rasulullah kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, malam ini kita bukan secara akademis mencari Khidir, enggak. Tapi Anda mencari kehadiran Allah yang di dalam peristiwa seperti Musa saja disimbolkan oleh Khidir.
dan Anda hanya punya kerendahan hati di situ, tidak punya kesombongan hati. Terus rasa nolak Gusti Allah dong, pikiranmu. Orang bal bentur gawang ini, orang Gusti Allah iso. Perkara Gusti Allah ngomong Jibril, Mikael, terserah dia. Wama romaita, idromaita, malah kita Roma. Itu loh teman sekalian. Jadi malam ini sebenarnya sederhana. Kamu itu jangan pernah putus asa. Allah itu hadir. Allah itu satu tapi mengepung. Bermiliar-miliar orang. Satu tapi mengepung. Itu hanya Allah. Kan biasanya ngepungnya lah paling siji dikepung wong 10. Ya. Kira siji ning ngepung ahad walakinnahu wahid. Itu loh teman sekalian. Jadi pokoknya ben bali ki guyu. Ngomong guyu, orang sebabnya bukan aku guyu ngomong. Saya sudah muslim ini, jadi saya bergembira tanpa alasan apa-apa, kecuali karena saya percaya sama Allah, titik. Kalah menang, punya duit, tidak punya duit, itu nomor 3, nomor 4. Nomor 1, saya bersama Allah terus. Menurut jadi seneng tanpa alasan itu malah apa? Nah saya ini gue seneng tergantung. Duitmu piro, senengnya sepiro. Duitmu tambah, senengnya tambah. Oh, boleh tidak apa-apa. Oh sebenarnya mau ngejak yang guyur jalan simbol yang terbaik. Merdeka. Ngapain kamu bergembira? Alasan untuk bergembira itu dunia. Apa uang, apa harta, apa kemenangan. Dan terus untuk apa kamu? Kamu khalifah kok. Khalifah kok tergantung kepada yang dikhalifai. Ya kan, kebo kok musuh bukan, kan gitu. Anda harus menciptakan kegembiraanmu sendiri dari dalam dirimu. Dan di dalam dirimu itu ada hidrullah, Allah yang hadir di dalam dirimu. Nah, kamu nggak bisa menemukan hidir, justru kan hadirnya itu. Misalnya angka, misalnya kita dorong bujo ya, dorong bujo. Gusti keluar pun dorong bujo, kemudian pun nggak bujo nanyar. Terus orang itu ya Allah ini itu bocah ini rodo kira-kira sendiri selama apa ini kalau seneng ini orang ini kalau itu pun ini saya ngomongin Gusti, saya ngomongin terus sekarang tahu Anda diizinkan Allah bagaimana? Apa terus kue turu terus wahai hamba agak Gusti lain aktor teater nggak mungkin terus wong tua teko ya ayuhan nas orang ngomong. Tapi temukan simbol hubunganmu sama misalnya gue ya Allah kalau menurut engkau wanita itu cocok untukku berilah aku tanda dengan warna putih atau hijau. Menurut tapi kalau menurut engkau sebaiknya aku tidak nikah sama dia, tolong kasih tahu aku melalui warna hitam atau merah. Menurut misalnya kok alik gak masalah sekarang pun engkau isu-isu orang kucing ireng di belakang utawa orang panjang cocok mulai tuh aku kocak nih aku berkos aku tur-tur orang panjang itu kok buka lawing lambi putih padahal gue baru istiqoroh berarti Allah mengizinkan harus ditemukan simbolnya. Jadi hibirmu harus engkau temukan, bukan hibir objektif. Anaknya adalah hibir objektif, wajar. Kau mangan kemarin orang ngerti bisa ngandur pagi itu siapa kok? Anaknya kau wajar tak? Aku yang soto sih kau berrokolan. Kok? Dele tempe, wah mau tempe. Penelitian sih, wah anak baru sih kita teliti dulu. Kalkulasinya, oh di pasar Patang Puluhan, kan pasar Patang Puluhan. Kelihatan putih, oh terus brosot, bang brosot. Tenang kita ramai-ramai. Jadi kita tidak usah kamu cari secara objektif itu ya. Tapi temukan kehadiran Allah di dalam dirimu. Bahwa nanti para ahli, coba mau jenengin, saya butuh sopo Najwa Shihab bahwa mereka punya tafsir dan baik kayaknya orang-orang jadi disertasi ini
Dan itu bukan urusan dia, dari urusan disertasi. Ojo njogo melu berdebat. Ayo ben iki dirono ora ya ben. Menungso ora ya ben. Gara iki dirono ora ya ben. Yang penting saya tahu dan saya mengakui ada sesuatu yang tidak mampu saya tembus dengan akal, tapi saya akan menembusnya dengan cinta dan kepercayaanku kepada Allah. Wah, mutasi begini. Baik, terima kasih. Sudah begitu saja. Nanti sendiri berdiri. Jadi saya punya teman gitu ya, namanya Alwi Muhammad Asyaf Alwi Buadi. Itu menulis buku judulnya Nabi Khidir alaihissalam. Nah itu ya. Oleh karena itu bagi yang ingin tahu masalah tadi yang disampaikan Pak Marzuki barangkali bisa itu. Dan beberapa si Alwi ini waktu menulis buku itu akhirnya ditemui oleh Nabi Khidir. Ini Alwi, orangnya rumahnya di timurnya Pasar Setan, itu Alwi Buadi. Nah, jadi begini, saya tidak baik setelah Khidir itu ya, itu kalau sudah ketemu sampai sudah akan tahu kalau Khidir itu ada. Kalau tidak ketemu ya boleh percaya dan boleh tidak, barangkali seperti itu. Nah, yang penting kita ambil dari kisah Khidir memang seperti apa yang disampaikan oleh beliau Cak Nun. Kalau saya kan memang sudah pernah berkata bahwa Khidir di Indonesia itu ada 3, yaitu Gus Dur, Gus Mi dan Cak Nun. itu tafsir saya. Jadi di Indonesia itu Khidir itu menjelma dalam tiga beliau ini, dan yang 2 sudah tidak ada, tinggal 1 yaitu Cak Nun. Dan di mana saya menemukan sosok Khidir itu di 3 orang itu. Jadi Khidir dalam apa yang disampaikan sebetulnya Gusti Allah itu terpaksa. Ya, maaf pada petik ini, khawatir ada pendengar yang mengkritik saya. Karena kemarin Cak Nun saya disidang oleh orang. Om Samil, ya. Sampai itu kan kiai. Enggak, bukan. Terus sampai itu ketua Busul Masari Pak Usain. Ya saya nggak tahu. Terus kenapa? Terus sampai kok mau-maunya tampil sama Cak Nun padahal di belakangnya ada alat-alat musik yang itu haram hukumnya. Begitu aja. Itu kan haram hukumnya Pak Usain. Itu alat-alat musik itu minal muharramat alatul malahi. Coba ini mau dibagaimanakan kalau saya begini. Nah, jadi itu karena ini pakai pola pikir Musa. Pakai pola pikir Musa. Kalau pola pikir Musa, ini alatul malahi, alat-alat musik adalah haram. Tapi kalau pakai pola pikir Khidir, jangankan alatul malahi yang membunuh orang saja itu. Ya enggak? Jangan alat. Al-Ghazali berkata alat ini gak punya dosa. Yang punya dosa itu orang yang memperah. Nah kan begitu. Nah sekarang kalau alat musik dihukum punya dosa, dosanya apa? Terus alat dilempungin rokok, alat musik itu memangnya bisa merasakan panasnya api. Ya kan gitu ya? Kan tergantung user. Nah ini pola pikir Khidir yang dipakai oleh Cak Nun. Nah, gitu ya. Maka itu supaya saya debat dulu ya. Sampai ini kiai loh. Pokoknya dan itu orangnya pakai jubah. Jubah pakai anu, saya takut betul sudah cuma segini. Nah, jadi ini begini, ini pola pikir Khidir. Nah orang-orang yang tidak paham, memang Khidir itu sesat. Dia sama dengan Nabi Musa. Ketika Khidir itu membolongi perahu, Nabi Musa langsung akhirat tahalituriku ahlah laqad ji'ta syai'an imur, langsung protes. Musa, Khidir,
kan gitu. Padahal tadi sudah janji untuk berguru kan. Musa itu sudah janji untuk berguru kepada Khidir. Syaratnya Khidir apa? Kalau kamu mau berguru sama aku, ya, jangan kamu bertanya sebelum aku terangkan. Gitu ya. Fala tas'alni hatta ubdi salaka dzikra. Kan gitu. Ini perjanjian sanggup enggak? Sanggup. Nah, begitu satu langkah naik perahunya dibolongi, langsung tidak kuat. Karena pakai syariat, pakai logika linier. Jadi logika linier ini bisa benar tapi bisa berbahaya. Karena tidak bisa mengungkap makna, bahwa kata itu sekedar yang kata, yang penting makna. Bukan begitu. Jangan perang ayat, jangan perang hadis, itu kata, bukan makna. Ya, yang hakiki itu adalah makna. Nah kan begitu. Nah, itu langsung protes kan, padahal sudah janji. Khidir, kenapa kau bolongi perahu ini? Membolongi perahunya orang, apalagi ini orang miskin. Itu perahunya itu saja apa ini dia apa? Kredit. Ini bukan miliknya, kredit. Kredit, masih hutang di Depok sana orang. Ini hanya pekerja, hanya bekerja ternyata dibolong-bolong. Langsung mau satu kata loh. Ini gimana? Kamu kok membolongi perahunya orang-orang ini? Orang ini masih kredit belum lunas. Terus kira-kira bilang, berarti panjenengan sudah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Kata Musa. Apa jawabannya Khidir? Loh, iya janjimu kan? Janjimu kan ojo takon sak durunge tak jangan. Oh iya yuk. Baru ingat Musa. Nah sekarang yang punya pola pikir seperti ini di Indonesia ya 3 orang itu menurut saya. Kecuali ada yang lain masuk klasik barangkali. Gitu ya. Jadi siapa? Gus Dur, Gusmi. Kenapa Gusmi saya katakan seperti itu? Karena Gusmi itu setiap seorang kiai, seorang gus punya seman Quran, tapi siang malam hidupnya di diskotik. Siang malam di diskotik. Gusmi. Nah bagaimana mau menafsirkan kalau tidak pakai logika Khidir? Gitu, ya kan? Hanya logika Khidir ini yang bisa menafsirkan seorang Gusmi. Jadi kalau besok sampai kok ketemu saya masuk di mana itu? Jalan Magelang itu apa namanya itu? Siapa yang Sarkem? Nah pokoknya itulah saya karena tidak pernah ini, jadi tidak tahu namanya saya. Jangan langsung tuduh Pak Musamil ini ngapur sih. Nah ini sedang pakai logika Khidir. Nah, di sini ini kecerdasan, gitu ya. Ini kecerdasan, ini yang barangkali sekarang yang dimaksud oleh beliau Cak Nun, kenapa kita diajak halakoh baginda Khidir seperti ini sekarang yang diperlukan. Nah, itu ya. Sehingga kita ini sudah situasinya seperti ini, seakan-akan ini membolongi perahu, padahal sebetulnya ini untuk menyelamatkan. Musa berkata, kau akan menenggelamkan, padahal setelah diterangkan nanti. Nah, itu kenapa saya bolongi, kan begitu, ya kan? Kenapa saya bolongi? Karena kalau tidak saya bolongi, bagaimana? Akan dirampas di depannya ada seorang raja yang zalim, yang dia itu akan mengambil perahunya siapapun kalau dia mau, dan dia gak ada raja kok pakai perahu yang jelek. Raja mesti pakai perahu yang bagus, maka sengaja tak bolongi biar tidak dirampok oleh raja itu. Oh, no. Nah ini tell me. Nah, apa kan? Tell me. Nah, ini Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini terpaksa, Mas ya, semuanya. Ini sebetulnya Allah Taala ini terpaksa, ya maaf, tanda petik. Lagi khawatir dikritik lagi saya nih. Saya kok bilang Tuhan terpaksa, mana ada Tuhan terpaksa? Ini bahasa budaya. Nah, ini ya. Bahasa budaya. Sebetulnya Allah itu tidak mau menceritakan tentang Khidir, sebenarnya tidak mau.
pasukan rahasia. Mana ada pasukan rahasia kok dipublikasikan, apalagi dimasukkan Metro TV ya. Oh ini pasukan rahasia kok. Maka tadi kalau kontroversial, namanya siapa, alamatnya mana, akun Facebooknya apa, nah itu ya, Twitternya apa. Oh ini pasukan rahasia, kalau dibuka agak rahasia lagi. Maka kalau mau tahu Khidir, ketemuilah di tempat rahasia. Gitu. Oh iya. Mau ketemu Khidir kok mau di tempat keramaiannya rahasia. Ini urusan rahasia. Maka ya, jadi maka rahasialah Anda. Insya Allah bisa ketemu dengan Khidir. Gitu ya. Bisa ketemu. Orang yang bisa ketemu dengan Khidir, wali-wali itu biasa secara umum sama Khidir. Kenapa? Wali-wali itu tahu jalan-jalan sembunyi, itu tahu jalan-jalan sunyi, itu tahu. Nah itu ya. Maka sebetulnya tak non di agama iyahan ini sebetulnya tersiksa. Saya kan nggak tahu. Itu ya. Ini hanya terpaksa juga tak non mengadakan ma'iyahan begini. Jadi ya, ada harap begini. Iya. Nah, jadi jangan harap malam ini Khidir datang di sini. Gitu ya. Ini jalan-jalan rahasia yang memang sulit dipahami, termasuk dengan yang menyedang saya itu ya, sulit dipahami. Itu pola pikir siapa? Khidir ya. Pola pikir Khidir itu ya barangkali yang perlu dia. Dan ini ya, sekarang kita ini sedang arus utamanya ini ke arus berpikir linear, berpikir transaksional. Ya, maka kita ini akhirnya mempresidenkan citra, nah itu ya, dan menindak yang substansi kita ini. Karena kita ini sekarang disebut wong api itu kalau, wah kan gitu ya. Nah ini persoalan. Maka ini saya kira yang perlu kita ketahui bahwa wong api itu mesti koyo opo. Nah itu ya. Ini perlu kita dalami, saya kira, gitu ya. Gitu ya. Nah ini saya kira kenapa perlu halaqah Khidir. Jadi logika kita harus ada logika Khidir. Sehingga Kak Nun bilang tadi apa? Meskipun kita sudah sulit melarat, tetap bisa tenang. Karena tahu maksudnya Allah itu apa. Tahu maksudnya Allah itu apa. Sebelum saya akhiri, saya kira sudah paham ya arahnya ini. Ya sudah paham arahnya. Nah, di dalam apa itu? Apa ini? Tembok miring tadi. Di dalam tembok miring. Oh ya, saya sedikit kasih tahu buat orang sedikit ya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, Khidir itu namanya asli itu Balia bin Malkan, gitu ya. Balia bin Malkan itu saya pernah ketemu tak tanya. Ini rahasia loh. Karena setiap orang ketemu Khidir itu selalu berpesan, ojo ngomong-ngomong yo. Kita paksa maaf lah. Gitu ya. Pesannya begitu. Gitu ya. Jadi Khidir itu selalu berpesan kepada orang yang pernah ketemu, ojo kondo. Nah itu. Karena kalau kondo nanti bahaya, gitu ya. Maka tadi Pak Marzuki, Al-Quran menyebut fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam minna atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah sendiri merahasiakan. Kenapa? Karena memang Khidir itu pasukan rahasia. Terus di bawah tembok yang miring itu bukan hanya kekayaan material, gitu ya, di situ. Jadi memang ada itu perbendaharaan yang emas di situ, tapi di situ ada tulisan yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ini para masih zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa. Jadi di atas emas itu ada lempengan emas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajaban liman yukinu bil mauti wa yafrahu. Itu kata pertama. Ada suatu sing tenanan.
Saya tengkar sama Pak Mus, asuk dan macam-macam. Tapi tenanan ini kan haram hukumnya, ya kan? Tapi kalau ini taktik dan strategi boleh. Ya kan begitu. Jadi tergantung ini ditempatkan mau sebagai apa. Nah itu saya kira pola pikir. Terima kasih, mungkin begitu.